Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Arya Reski SPD, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Tepas Selatan, Kabupaten Simelu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan saya. Nama saya Yusrianita SPD, guru SMP 1 Tepas Selatan. Mata pelajaran yang saya ampuh yaitu mata pelajaran IPA. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata saya pada modul 2.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu. Amin. Baik Bu, kira-kira apakah hari ini Ibu ada waktu untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit? Ada Bu. Kebetulan hari ini saya pun jam lagi kosong, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Baik, oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu untuk waktunya yang sudah diberikan pada hari ini. Ya, sama-sama. Baik, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit terkait kegiatan supervisi akademik, di mana tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk menggali potensi akademik yang ada di dalam diri Ibu dan juga siswa-siswi dalam rangka meningkatkan kompetensi pembelajaran di kelas nanti. Selanjutnya, kegiatan supervisi akademik ini juga terdiri dari 3 tahapan Bu, yaitu yang pertama ada tahapan pra-observasi, kemudian observasi, dan juga pasca observasi. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan pra-observasi, di mana pada kegiatan ini selain saya akan bertanya sedikit, nanti saya juga ingin melihat bagaimana kira-kira kesiapan Bu Ani dalam rangka kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi di kelas nanti. Bisa ya Bu ya? Insya Allah bisa. Baik Ibu, untuk membuka percakapan kita pada hari ini, kalau boleh saya tahu kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Harapan saya dengan percakapan kita pada hari ini, saya bisa berdiskusi dengan Ibu terkait bagaimana persiapan yang sudah saya lakukan untuk observasi nanti. Iya, baik. Berarti tujuan kita sama ya Bu, di mana berdiskusi terkait bagaimana persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk observasi nanti, ya. Nah, selanjutnya pada observasi nanti kira-kira materi apa nih yang akan Ibu ambil? Nah, rencana saya mau mengangkat keanekaragaman makhluk hidup dengan subjudul ciri-ciri makhluk hidup. Oke, berarti Ibu akan mengangkat bab materi dengan bab keanekaragaman makhluk hidup dengan subjudul materi ciri-ciri makhluk hidup, begitu ya Bu? Ya. Baik, tentunya dari materi yang Ibu angkat ini ada tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa nih tujuan pembelajarannya Bu? Jadi tujuan pembelajaran pada observasi kali ini rencana saya itu ada 3 tujuan Bu. Yang pertama dengan mengamati gambar, video, dan benda nyata. Di sini saya harapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar, video, dan juga benda nyata, di sini saya mengharapkan juga pada anak didik bisa dapat memberikan contoh makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan diskusi kelompok tadi, saya harapkan anak didik ini dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Iya, berarti ada 3 ya Bu tujuan pembelajarannya. Kalau tidak salah tadi yang pertama dengan mengamati gambar, video, dan benda nyata, diharapkan peserta didik itu dapat menjelaskan dan juga sekaligus memberi contoh ya Bu, Ya. Antara makhluk hidup dengan benda yang tak hidup dengan benar. Kemudian ada juga kegiatan diskusi ya Bu, dengan melalui diskusi kelompok. Diharapkan peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup dengan benar, begitu ya Bu. Kira-kira dari 3 tujuan pembelajaran ini,
area apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Ya, untuk kali ini area yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Yang Iya. pertama berpikir kritis dan yang kedua gotong royong sesuai dengan profil belajar Pancasila. Iya Bu, memang pembelajaran kita sekarang ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Salah satunya tadi seperti berpikir kritis dan juga gotong royong. Nah, untuk mencapai area yang ingin Ibu kembangkan ini, kira-kira strategi apa yang sudah Ibu persiapkan? Ya, yang pertama tentunya saya sudah menyiapkan RPP sebagai acuan pembelajaran saya nantinya, Bu. Iya. Jadi sesuai dengan hasil diskusi tadi pada saat itu, jadi sedikit tidaknya saya sudah memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pemetaan profil belajar siswa Iya. seperti yang Ibu sampaikan kemarin. Iya. Nah, kemudian RPP saya kali ini merupakan RPP berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan dan profil belajar siswa yang sudah saya identifikasi. Kemudian selanjutnya saya sudah menyiapkan media pembelajaran seperti misalnya gambar, video dan juga benda-benda nyata yang nantinya akan digunakan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Iya. Dan saya juga menyiapkan LKPD lebih kurang seperti itulah. Saya juga menyiapkan LKPD-nya juga. Iya. Alhamdulillah ya Bu, ternyata dengan diskusi singkat kita pada saat itu, dengan saya menyampaikan secara garis besar mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga pemetaan profil belajar siswa, ternyata Bu Ani ini sudah sangat bisa memahami ya, bahkan bisa merealisasikan secara langsung seperti yang terlihat pada RPP Ibu ya pada hari ini. Ini memang setelah saya lihat ini juga sudah merupakan RPP yang berdiferensiasi ya, dilengkapi juga dengan berbagai KPI dan juga media-media pembelajaran lainnya. Baik Ibu, nah dari berbagai persiapan yang sudah begitu banyak Ibu lakukan, kira-kira ada nggak nih yang masih menimbulkan kekhawatiran kepada Bu Ani? Ada nggak? Ada. Saya di sini khawatir sebenarnya hanya masalah kedisiplinan waktu. Oke, berarti masalah disiplin waktu ya Bu. Iya, jadi apa nih yang menghambat Ibu sehingga membuat Ibu khawatir dengan disiplin waktu ini? Ya, ketika diskusi kelompok itu kan memakan waktu yang lama ya biasanya. Nah, kekhawatiran saya peserta didik masih asik dan antusias dalam berdiskusi sehingga lupa waktu. Nah, biasanya seperti itu ya. Kemudian pada saat presentasi juga terkadang pertanyaan dari kelompok lain pun lumayan banyak Bu. Nah, begitu ya, sehingga juga memakan waktu yang cukup lama. Gitu. Nah, jadi sehingga kita pun tidak bisa efektif dalam menggunakan waktu yang ada atau yang tersedia Bu. Jadi terkadang bisa juga menyita jam istirahat anak-anak karena kegiatan pembelajaran tadi belum selesai seperti itu biasanya. Iya Bu, berarti di sini yang membuat Ibu khawatir itu ketika kegiatan diskusi tadi dan juga ketika kegiatan presentasi ya Bu, di mana ada anak-anak mungkin yang antusias dalam memberikan pertanyaan sehingga memakan waktu lama tentunya. Begitu juga ketika diskusi tadi ya Bu, terkadang karena sudah asik dengan diskusi bersama kawan-kawannya jadi mereka lupa waktu begitu ya Bu. Baik itu mungkin berdasarkan hasil refleksi atau pengalaman-pengalaman Ibu sebelumnya ya. Jadi kira-kira bagaimana nih dalam menghadapi kekhawatiran Ibu itu, bagaimana cara Ibu untuk meminimalisirkan kekhawatiran Ibu itu sehingga tidak terulang kembali? Ya, jadi rencana saya akan memberikan batas waktu untuk mereka berdiskusi. Jadi kemudian untuk pertanyaan pada saat presentasi
itu cukup saya batasi 1 pertanyaan saja supaya tidak terlalu banyak waktu yang tersita. Iya, arti Ibu akan mengambil sebuah strategi mungkin ya Bu, dengan cara memberikan batas waktu dalam berdiskusi, kemudian juga memberikan batasan dalam pertanyaan yang diberikan ketika presentasi ya, begitu ya Bu. Dari kekhawatiran atau permasalahan Bu Ani ini, kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Bu Ani dalam menangani masalah ini, agar rencana atau solusi yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar? Ya, ada Bu. Jadi di sini saya sangat membutuhkan kerjasama dengan siswa. Iya. Di kelas nanti saya akan mengingatkan mereka, siswa, dan mereka bisa konsisten dengan waktu. Begitu. Iya, berarti di sini Ibu membutuhkan kerjasama yang baik ya dengan siswa-siswi Ibu, dengan cara Ibu mengingatkan mereka dan juga berharap agar mereka bisa konsisten dengan waktu yang sudah diberikan. Iya. Baik, jadi kapan nih kira-kira rencana Ibu ini akan Ibu laksanakan? Secepatnya Bu, rencana ya. Saya akan melaksanakan pada saat observasi pembelajaran di kelas nanti. Itu rencananya. Iya, baik Ibu. Kira-kira apa nih komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu buat tadi, ke depannya seperti apa? Ya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan profil belajar siswa dan menghindari kekhawatiran saya terkait dengan konsisten waktu tadi. Iya, alhamdulillah ya Bu. Di sini saya jadi semakin tidak sabar nih Bu untuk mengobservasi Ibu langsung ya, melihat pembelajaran Bu Ani di kelas nanti. Nah, Bu Ani, tidak terasa ya, sekarang kita sudah berada di penghujung waktu diskusi kita pada hari ini. Nah, kira-kira setelah melakukan diskusi pada hari ini, bagaimana nih perasaan Bu Ani hari ini? Ya, saya senang sekali yang jelas ya. Jadi saya pun bisa lega karena bisa menceritakan semuanya kepada Ibu. Dan saya mengucapkan juga terima kasih ya Bu, karena sudah mau mendengarkan dan sudah mau berdiskusi juga dengan saya. Iya, sama-sama Bu Ani. Saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk waktunya yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan kita berharap, kita berdoa semoga pada kegiatan observasi besok itu semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Bu Ani. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak semuanya, sebelumnya ingin menyampaikan sedikit ya terkait kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Kenapa hari ini Ibu mendampingi Bu Kristianita dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran? Dikarenakan hari ini ada kegiatan supervisi akademik ya yang akan Ibu lakukan bersama Bu Ani, di mana tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk menggali potensi dalam diri Bu Ani dan juga dalam diri anak-anak Ibu semua terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
Namun di sini Ibu menyampaikan, walaupun nantinya Ibu berada di sini, yang lain tidak usah merasa canggung. Jangan merasa bahwa harus begitu, relax saja. Belajar seperti biasa, ya. Ibu tidak akan mencampuri kegiatan kalian. Ibu hanya ingin melihat bagaimana proses yang terjadi, ya. Bisa dipahami? Oke, silakan kembali. Anak-anak bagaimana hari ini, sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, apakah hari ini ada yang tidak hadir kawan-kawannya? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? 6. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Ada berapa orang? 6. Baiklah, sekarang anak-anak kita masuk bab baru yang berjudul keanekaragaman makhluk hidup, ya. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu nanti dengan kalian mengamati gambar, video maupun nanti benda nyata, itu diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian benda hidup dan benda tak hidup, kemudian bisa memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, ya, dengan benar. Kemudian nanti ada diskusi kelompok. Itu kalian diharapkan setelah diskusi bisa menjelaskan ciri-ciri daripada makhluk hidup dengan benar, ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan kepada pembahasan keanekaragaman hidup, sebelumnya kita sudah belajar gerak. Ya, ada yang bisa menjelaskan bagaimana yang dikatakan dengan benda bergerak? Ya, apa? Benda bergerak jika mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Ya, bagus. Ya, bagus ya. Tepuk tangan. Ya, benar ya? Benar. Jadi, alhamdulillah ada yang masih ingat. Semoga Ibu harapkan yang lain juga masih ingat, ya. Bab dari pembahasan kita dari belakang. Subjudul materi kita pada hari ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup, ya. Ya, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi dengan kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup ini, maka kita bisa mengetahui bagaimana atau seperti apa yang dikatakan dengan makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup atau benda mati. Kemudian kita bisa melihat pada kehidupan kita sehari-hari. Oh, kita bisa membedakan, oh ini makhluk tak hidup atau benda mati dan ini makhluk hidup. Nah, itu jika kita setelah kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, sekarang Ibu membagikan kalian dalam 3 kelompok sesuai dengan profil belajar kalian. Yang pertama kelompok 1 itu profil belajarnya visual, ya. Kemudian yang kelompok 2 itu profil belajarnya auditory, ya. Selanjutnya kelompok 3 itu profil belajarnya kinestetik. Sudah paham? Baik, sekarang silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian sudah duduk
masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu mau membagikan media pembelajaran kalian sesuai dengan profil kelompok kalian masing-masing. Jadi ini yang untuk kelompok 1 atau kelompok visual, Ibu akan memberikan gambar. Ya, ini ada gambarnya. Silakan kalian perhatikan. Nanti jika ada yang kalian bingung, boleh dipertanyakan. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok auditori ya. Ini ada video. Bukan sama kalian. Silakan kalian amati dengan baik. Ya, amati dengan baik. Nanti kalian perlu juga dipertanyakan. Silakan dipertanyakan. Kemudian kelompok selanjutnya itu kelompok kinestetik. Ya, ini ada Ibu bawa sebagai media pembelajaran. Ya, boleh diperhatikan juga, lihat dan diamati. Jika nanti ada yang membingungkan, boleh diajukan pertanyaan. Silakan diamati masing-masing kelompok. Kemudian ini ada gambaran kerja ya. LKPD ya. Ini. Baiklah, sekarang kalian perhatikan cara pengisian LKPD-nya. Perhatikan baik-baik ya. Coba ini kan sudah Ibu bagikan, kalian lihat di situ, kalian perhatikan. Kemudian kalian dengar yang Ibu jelaskan juga kalian lihat. Yang pertama, ini poin pertama, tugasnya mengidentifikasi dan mengelompokkan pada tabel makhluk hidup atau tak hidup. Ini kan sudah ada tabelnya. Perhatikan di tabel. Jadi yang pertama ini benda tak hidup. Nah, ini benda tak hidup kalian lihat di sini kan ada gambar bola dan lain-lain. Nah, jadi misalnya bola ini termasuk benda apa misalnya? Benda tak hidup, masukkan ke dalam tabel berarti bola. Nah, kemudian begitu juga dengan makhluk hidup. Nah, di sini apa yang termasuk makhluk hidup pada gambar ini? Masukkan ke dalam tabel. Nah, apa misalnya? Kupu-kupu, masukkan kupu-kupu. Begitu caranya. Begitu selanjutnya. Baik. Kemudian yang kedua, ini kalian mengamati pada kedua gambar ini. Ini ada gambar gajah dan pesawat ya. Kemudian di sini kan ada tabel. Ada tabel di sini. Ciri-ciri daripada benda yang di atas. Ini kalian tinggal isi di tabel, jawabnya iya atau tidak. Nah, di sini ciri-cirinya kan sudah ada. Nah, di sini bernafas. Misalnya contoh bernafas ya. Bernafas. Lihat gajah. Ini kan yang pertama gajah, baru pesawat gambarnya. Lihat di gajah ini, lihat apakah dia bernafas? Kalau iya berarti jawabnya iya. Kalau misalnya tidak berarti jawabnya tidak. Kemudian lihat pesawat, dia bernafas atau tidak? Kalau tidak berarti di sini tidak. Kalau iya berarti jawab iya. Begitu juga dengan selanjutnya. Dilihat dulu dari ciri-cirinya. Baik, paham ya? Paham? Kemudian baru kita lanjutkan. Yang ketiga, ini tugas kalian mengidentifikasi mana yang termasuk benda hidup dan tak hidup ya. Nah, ini kalian dengan memberikan tanda silang atau checklist pada tabel ya. Nah, ini misalnya seperti yang pertama misalnya polpen. Nah, polpen ini kan sudah ada ciri-cirinya di atas: bernafas, bergerak, iritabilitas, makan dan minum, tumbuh dan berkembang. Nah,
lihat, polpen apa dia bernafas? Kalau bernafas berarti checklist. Kalau tidak berarti tanda silang. Paham? Begitu juga dengan selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya ini kalian memberikan pasangan pada gambar dengan pernyataan di sebelah kanan. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri gambarnya. Kalian perhatikan di situ ciri-ciri makhluk hidupnya. Nah, kalian perhatikan gambar, pasangkan. Misalnya contoh yang pertama ini makan dan minum. Lihat gambarnya, mana ya dikatakan makan dan minum, mana yang gambarnya yang menciri-cirikan makan dan minum. Begitu juga dengan selanjutnya. Sudah paham? Paham ya? Nah, baiklah, silakan diperhatikan dan dikerjakan. Kalau ditulis kayak gini. Ini kan seperti yang ibu jelaskan tadi. Apabila dia termasuk dalam benda tak hidup, maka ditulis di sini, ya. Kemudian kalau misalnya yang makhluk hidup ditulis di sini, ya sudah benar ya. Kalian ditembaki dia bisa bergerak. Ini kayaknya juara satu. Disimak ya baik-baik. Baik, sekarang waktu diskusi kalian sudah habis. Jadi untuk menghemat waktu, Ibu mengizinkan kalian mengajukan satu pertanyaan kepada kelompok nanti yang akan presentasi. Jadi untuk kelompok yang pertama presentasi, silakan kelompok siswa atau kelompok 1. Kami dari kelompok 1 yaitu kelompok visual akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada soal nomor 1 untuk benda tak hidup, yaitu bola, kursi, batu, dan mobil. Untuk benda hidup, kodok, kuku, kucing, dan pohon. Baik, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa alasan bola termasuk benda yang tak hidup? Karena bola tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Baik, mungkin hanya ini dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian selanjutnya tampil kelompok auditori atau kelompok 2. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atau kelompok auditori akan memaparkan presentasi kami. Pengamatan terhadap gajah dan pesawat. Ciri-ciri gajah: bernafas iya, bergerak iya, berkembang biak iya, tumbuh dan berkembang iya, memerlukan nutrisi iya, mengeluarkan zat sisa iya, peka terhadap rangsang iya. Ciri-ciri pada pesawat: bernafas tidak, bergerak tidak, berkembang biak tidak, tumbuh dan berkembang tidak, memerlukan nutrisi tidak, mengeluarkan zat sisa tidak, peka terhadap rangsang
pasang tidak. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempertanyakan ke kelompok 2, yaitu bagaimana cara gajah berkembang biak. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Gajah berkembang biak dan cara melahirkan. Apakah kelompok 3 bisa menerima jawaban yang kami berikan? Cukup, hanya ingin dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kelompok 2 sudah selesai, maka kita langsung melanjutkan ke kelompok 3 atau kelompok kinestetik. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada soal nomor 3, yaitu objeknya adalah pulpen, pohon, kucing, buku, ikan. Ciri yang diamatinya adalah bernapas, bergerak, iritabilitas, makan dan minum, tumbuh, berkembang biak. 1. Pulpen. Bernapas tidak, bergerak tidak, iritabilitas tidak, makan dan minum tidak, tumbuh tidak, berkembang biak tidak. 2. Pohon. Bernapas iya, bergerak iya, iritabilitas iya, makan dan minum iya, tumbuh iya, berkembang biak iya. 3. Kucing. Bernapas iya, bergerak iya, iritabilitas iya, makan dan minum iya, tumbuh iya, berkembang biak iya. 4. Buku. Bernapas tidak, bergerak tidak, iritabilitas tidak, makan dan minum tidak, tumbuh tidak, berkembang biak tidak. 5. Ikan. Bernapas iya, bergerak iya, iritabilitas iya, makan dan minum iya, tumbuh iya, berkembang biak iya. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 1 ingin mempertanyakan kepada kelompok 3. Bagaimana cara ikan bernafas? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara ikan bernafas adalah menggunakan insang. Apakah kelompok 1 dari mana? Cukup cuma ini yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua kelompok tadi sudah tampil. Kalau Ibu perhatikan, alhamdulillah semuanya bagus. Bagus sekali ya. Luar biasa, semua kelompok luar biasa. Ya. Setelah kita tadi selesai kelompok, maka sekarang Ibu ingin mempertanyakan sama kalian, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini? Ada? Bu. Ya, baik, Asifah silakan. Kesimpulan yang dapat saya kutip dari materi kita hari ini adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memerlukan nutrisi, mengeluarkan zat sisa dan total terhadap insang. Ya, betul, bagus, tepuk tangan. Nah, siapa yang bisa merefleksikan pelajaran kita pada hari ini? Silakan, Intan. Menurut saya, pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran yang bertulis dan yang bervariasi, lebih memudahkan kami memahami materi. Alhamdulillah ya, berarti dengan adanya variasi pembelajaran kita membuat kalian lebih mudah memahami materi. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga nanti ke depan bisa lebih baik dari sini. Nah, sudah, sekarang silakan disiapkan karena waktu kita sudah habis ya. Bersiap. Berita. Assalamualaikum
lebih baik dari hari ini ya. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu, setelah kemarin kita sudah melakukan diskusi pra-observasi, kemudian tadi juga kita sudah melakukan observasi langsung di kelas. Nah sekarang kita bertemu kembali dalam tahapan supervisi akademik yang terakhir ya Bu, yaitu pasca observasi. Di mana pada kegiatan pasca observasi ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang observasi yang sudah kita lakukan tadi. Gimana Ibu, ada waktu nggak hari ini? Ada, kebetulan ini sudah jam pulang. Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktunya ya Bu. Ya, sama-sama. Baik, jadi sekarang menurut Ibu, apakah pembelajaran yang tadi sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan di dalam RPP? Menurut saya alhamdulillah tadi peserta didik sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan melakukan pembelajaran diferensiasi dan memberikan media pembelajaran yang sesuai dengan profil pembelajaran mereka, maka akan memudahkan peserta didik untuk memahami materi. Dan alhamdulillah juga tujuan pembelajaran sudah tercapai, di mana tugas dikerjakan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan yang diharapkan. Begitu Bu, kira-kira. Iya Bu, benar. Jadi saya juga bisa melihat tadi ya, anak-anak itu sangat bersemangat dalam mengikuti setiap tahapan dalam pembelajaran yang dilakukan. Nah, di sini masih ada tidak kendala atau hal-hal yang harus Ibu tingkatkan dari kegiatan observasi pembelajaran kali ini? Ada. Ketika tadi saya memberikan media pembelajaran, yaitu berupa gambar, video, dan data, ketika presentasi masih ada beberapa anak di kelompok lain yang sibuk dengan media-media pembelajaran yang ada di kelompok itu. Sehingga mereka tidak fokus pada temannya yang sedang presentasi dari kelompok yang lain. Iya, jadi masih ada yang perlu diperbaiki ya Bu, agar anak-anak tidak sibuk sendiri dengan medianya, sehingga ketika ada teman mereka yang presentasi, mereka bisa lebih fokus begitu ya Bu. Nah, kira-kira apa nih solusi kedepannya yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini? Baik, solusinya untuk kedepannya saya akan mendisiplinkan anak-anak dengan cara mengumpulkan kembali media-media pembelajaran sebelum sesi presentasi dilakukan. Agar masing-masing anak bisa fokus kepada temannya yang sedang presentasi di depan. Oke, jadi solusinya sebelum presentasi dilakukan, Ibu akan mengumpulkan terlebih dahulu media-media pembelajaran yang sudah Ibu bagikan dalam kelompok masing-masing ya Bu. Nah, selanjutnya setelah kemarin ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, ke depannya kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan? Untuk selanjutnya, saya akan mengembangkan kompetensi mandiri, Bu. Karena kenapa? Terkadang ada anak ketika dalam kelompok dia bisa, tapi ketika kita berikan tugas secara mandiri dia tidak bisa. Karena sudah terbiasa tergantung kepada orang lain. Baik. Nah, berarti kedepannya Ibu akan mengembangkan kompetensi mandiri ya. Ya, itu juga termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Karena memang terkadang ada anak ini dia butuh tempat bertanya ya untuk menemukan solusi. Ketika ia sendiri terkadang dia tidak bisa menyelesaikannya. Seperti itu ya Bu. Baik Ibu, berhubung waktu nih yang membatasi kita, maka percakapan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti ke depannya jika memang ada waktu, saya juga ingin melihat kembali ya bagaimana proses pembelajaran Ibu selanjutnya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.